Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, baik yang kita onsite maupun yang online. Baik, pagi hari ini kita berkumpul dan kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini. Biarlah semua hari ini kita menyenangkan Tuhan, baik lewat pujian maupun lewat firman Tuhan. Karena itu saya undang jemaat untuk masuk berdiri dan kita akan memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Kita tetap berdiri dan kita akan membaca bersama-sama nats pembimbing yang terambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kita baca bergantian. Saya ayat yang pertama dan jemaat ayat yang kedua, ayat 4 kita baca bersama-sama. Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 4 kita baca bergantian. Saya ayat pertama dan jemaat ayat yang kedua, seterusnya. Nyanyian siara. Aku melayankan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Dia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur menjaga Israel. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Kami juga mengucapkan shalom kepada jemaat yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Kita percaya hari ini kita boleh ada karena Tuhan Yesus baik buat kita. Kita percaya kita akan sungguh-sungguh beribadah pada hari ini dengan mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Terima kasih.
bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan, nama-Mu saja Tuhan dimuliakan di atas seluruh bumi ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau ada di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan, biar jemaat yang hadir pada hari ini Tuhan datang diberkati dan pulang diberkati. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berikan salam kiri kanan. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Kita katakan Dia baik dan Dia sungguh baik. Anugerah Tuhan kekal untuk selamanya. Mari Bapak Ibu yang di rumah, kita berikan tepuk tangan juga. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung namanya, pujinya jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Katakan Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari Bapak Ibu lebih semangat lagi kita memuji Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung namanya, pujinya jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, kita nyanyikan glory bagi Tuhan. Kita nyanyikan glory bagi
Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita katakan nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Tuhan jalan kebenaran dan Tuhan jalan kehidupan bagi kehidupan kita. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, ya Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Katakan, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita percaya Tuhan Yesus jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya, kita beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik dan sungguh baik bagi kita. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya Allah Roh Kudus akan memenuhi hati kita, akan mengubah hati kita. Allah Rohku, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu.
Kami bersyukur Engkau Allah yang memanggil kami datang beribadah untuk menaikkan syukur penyembahan kami di hadapan Bapa. Biar hanya Engkau lah yang kami tinggikan, hanya Engkau lah yang kami agungkan dalam seluruh kehidupan dan keberadaan kami ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang telah menyertai hidup kami. Kami bersyukur Engkau Allah yang telah memimpin kami. Yang kami ada sampai hari ini sungguh karena anugerah Tuhan yang besar dalam seluruh kehidupan kami. Tidak ada yang mampu kami lakukan selain memuji dan menyembah dan memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Bapak, waktunya kami akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menguasai hati pikiran kami. Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami supaya kami boleh mampu menerima kebenaran firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan dan keberadaan kami. Bapa, kami membuka hati kami. Berbicaralah, kami siap mendengar. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Bersyukur hari ini boleh bersama-sama beribadah di GSI bersama dengan jemaat yang onsite maupun yang online. Shalom untuk saudara-saudaraku yang ada mengikuti ibadah secara online. Mari Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita membuka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai 47. LAI memberi judul perikop cara hidup jemaat yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai 47, demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita hari ini memenangkan jiwa melalui karunia rohani. Saudara, banyak orang berpikir, bahkan mungkin ada di antara kita yang berpikir bahwa memenangkan jiwa atau mengabarkan Injil itu adalah tugas dari para misionaris, dari tugas para hamba-hamba Tuhan atau lembaga-lembaga misi. Kami jemaat cukuplah mendukungnya, kami jemaat cukuplah mendoakannya. Biarlah orang-orang yang memang sudah dikhususkan Tuhan itu yang pergi memberitakan Injil, yang pergi memenangkan jiwa. Sehingga tanpa kita sadari, lama-kelamaan kita hanya sibuk di dalam gereja, kita hanya sibuk beribadah, tetapi melupakan panggilan kehidupan kita untuk memberitakan Injil, melupakan panggilan kehidupan kita untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, panggilan kita sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Kristus, yang telah diselamatkan, maka kita dipanggil untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Kita dipanggil untuk mengabarkan kabar keselamatan itu melalui karunia yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca di dalam berbagai versi Alkitab, kita menemukan bahwa sesungguhnya memenangkan jiwa itu adalah panggilan setiap orang yang percaya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, lembaga-lembaga misi ada itu untuk memenangkan jiwa, benar. Gereja ada untuk memanggil jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa, itu benar. Tetapi kita perlu menyadari
bahwa memenangkan jiwa itu adalah panggilan pribadi kita secara iman kita kepada Tuhan, sehingga melalui kita banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya mau mengatakan begini, sebenarnya penjangkauan jiwa secara global itu harus dimulai dari kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sekali lagi, penjangkauan jiwa itu harus dimulai dari diri kita masing-masing. Di dalam konteks inilah kita boleh melihat apa yang dilakukan oleh gereja mula-mula di dalam kehidupan mereka setelah mereka percaya kepada Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 ini, kita menemukan bagaimana gereja mula-mula hidup, bagaimana umat Tuhan mulai berkarya di tengah-tengah dunia ini. Dan menariknya adalah ketika mereka sudah menerima Injil melalui khotbah yang disampaikan oleh Rasul Petrus, mereka memberi diri mereka dibaptis, mereka hidup, dan puncaknya adalah mereka disukai banyak orang, dan dari situlah buah-buah penginjilan itu muncul. Banyak jiwa-jiwa yang bertambah dengan orang-orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara bisa melihat ini, bahwa kehidupan jemaat itu berdampak langsung di tengah-tengah masyarakat yang ada di sekitarnya. Lalu mereka tertarik di sana, lalu mereka bergabung di sana, dan melalui karya Tuhan mereka menjadi percaya. Maka saudara, melalui pembacaan firman Tuhan hari ini kita boleh melihat bagaimana sesungguhnya jiwa-jiwa itu bertambah dimulai dari pribadi lepas pribadi yang telah Tuhan selamatkan terlebih dahulu, yang telah Tuhan pilih terlebih dahulu. Yang pertama kita melihat bahwa orang percaya yang mendengar khotbah Petrus itu, mendengar khotbah para rasul itu, mereka memberi diri mereka bagi Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ayat 41 kita melihat di sana dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis pada hari itu, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kita melihat kehidupan kekristenan setelah Yesus mati, setelah Yesus bangkit. Kita melihat sesuatu yang drastis. Ketika Yesus mati, ketika Yesus ditangkap pada waktu, murid-murid dalam ketakutan. Ketika Yesus mati, murid-murid juga beribadah di dalam suasana ketakutan. Tetapi ketika Yesus bangkit dan menampakkan diri, yang sebelumnya mereka, kalau dalam konteks sekarang mungkin kita sebut itu online begitu ya, per kelompok dalam rumah-rumah kecil atau mungkin dalam tempat-tempat kecil, saudara, mereka sangat-sangat takut untuk menonjolkan diri mereka. Tetapi melalui peristiwa Pentakosta yang kita rayakan minggu lalu, sungguh jiwa-jiwa para rasul itu berani memberitakan Injil. Dan menarik sekali dikatakan di Alkitab bahwa ada orang-orang yang telah menerima itu, dan jumlahnya kurang lebih 3.000 orang itu, saudara. Jadi saudara bisa membayangkan, ada kehidupan kekristenan yang baru muncul, ada keberanian yang baru muncul, yang pada saat itu masih Yudaisme yang begitu kuat. Tetapi ketika mereka mendengar Injil, ketika mereka mendengar kabar keselamatan yang disampaikan oleh para rasul, mereka memberi diri mereka. Ini adalah perubahan yang sangat-sangat drastis, yang sangat-sangat radikal. Karena apa? Karena mereka pada waktu itu mungkin masih sebagai orang-orang Yahudi. Mereka masih mengikuti tradisi-tradisi Yahudi. Tetapi ketika Injil dikabarkan Roh Kudus bekerja, maka mereka tergerak, maka mereka memberi diri mereka dibaptis sebagai tanda orang yang percaya. Maka mereka meninggalkan manusia lama mereka dan menyerahkan hidup mereka dipakai oleh Tuhan. Saudara, ini tidak mudah di tengah-tengah konteks zaman pada waktu itu. Karena apa? Karena pada waktu itu Yudaisme, Roma, sungguh-sungguh masih kuat sekali. Maka saya mau mengatakan kepada kita, seorang Kristen yang sejati,
itu harus berani memberikan dirinya dipakai oleh Tuhan. Harus berani, harus rela memberi diri dipakai oleh Tuhan. Itu yang kita lihat di ayat yang ke-41 ini. Jadi mereka meninggalkan tradisi Yudaisme yang mungkin yang mereka sedang jalani, yang mungkin mereka hidupi, lalu mereka berubah menjadi orang-orang yang percaya di dalam Kristus dan menyerahkan melalui baptisan. Saudara, ini menarik sekali. Ketika saudara dan saya menerima Tuhan, harus ada perubahan yang radikal di dalam seluruh kehidupan kita, saudara. Kita harus berani meninggalkan manusia lama kita. Kita harus berani meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak lagi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mungkin kita merasa bahwa itu saya lakukan untuk Tuhan, saya melakukan untuk ini, tetapi kalau itu tidak dimurnikan melalui karya Roh Kudus, maka kita harus berani meninggalkannya dan bertobat di hadapan Tuhan. Saya membayangkan 3.000 orang itu memberikan sebuah proklaim dan memberikan penyerahan diri secara total di hadapan Tuhan, di hadapan para rasul. Mereka menjadi orang-orang yang memiliki identitas baru sebagai orang percaya. Maka saudara, saya mau mengatakan kepada kita, kalau kita orang percaya, kita harus memiliki identitas. Kita harus memiliki identitas. Kita hidup di dalam gereja, kita harus memiliki identitas. Identitas apa yang bisa kita hidupi sebagai orang-orang percaya, sehingga melalui identitas itu kita juga bisa membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Maka saudara, yang kedua yang perlu kita renungkan adalah bagaimana sesungguhnya kita bertekun di dalam prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Kita harus bertekun di dalam prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Kalau di ayat 42 kita melihat, setelah mereka memberi diri mereka kepada Tuhan, mereka tidak diam. Mereka bukan hanya menikmati diri mereka, oh saya sudah diselamatkan, saya sudah percaya lalu selesai. Tidak, saudara. Tetapi ada sebuah progres kehidupan, ada sebuah progres pengenalan kepada Tuhan yang harus mereka jalankan. Dan di ayat yang ke-42 ada 4 hal yang mereka lakukan setelah mereka menjadi orang yang percaya. Dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Jadi saudaraku, ada 4 prinsip yang mereka jalani sebagai umat Tuhan, sehingga melalui 4 prinsip itulah orang-orang menyaksikan bagaimana kehidupan kekristenan, bagaimana identitas baru yang telah menyerahkan diri itu kepada Tuhan. Kita lihat satu-satu, saudara. Yang pertama dikatakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ini menarik sekali. Mereka bukan hanya melihat bahwa mengikut Tuhan itu hanya sekedar beribadah. Mereka melihat bahwa mengikut Tuhan itu bukan hanya sekedar, kalau kita konteks hari ini, datang ke gereja tiap minggu. Tetapi mereka bertekun di dalam pengajaran-pengajaran. Mereka mendengar khotbah, mereka mendengar itu lalu meresapinya, menghidupinya di dalam kehidupan mereka. Mereka mendiskusikannya, mereka menghidupinya satu dengan yang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka mempelajari, memelihara ajaran-ajaran para rasul. Dalam konteks sekarang kita memelihara dan menjaga ajaran-ajaran kebenaran firman Tuhan. Apa yang telah rasul dengar, apa yang telah rasul terima, itu diteruskan kepada orang-orang percaya pada waktu itu. Dan itu juga lah yang harus kita kerjakan sampai hari ini. Jadi saudaraku, sebagai orang yang percaya, kita bukan hanya sekali lagi ke gereja itu harus, tetapi bukan cukup hanya hari Minggu saja. Tetapi secara pribadi, hari demi hari, kita harus menggali kebenaran firman Tuhan. Kita harus membangun relasi dengan Tuhan setiap hari. Sehingga apapun ajaran-ajaran yang masuk, kita bisa mengkonvernya dengan kebenaran firman Tuhan. Seorang Kristen yang sejati
Dia harus bertekun mempelajari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Seorang Kristen yang sejati, dia harus menyerahkan hidupnya untuk bertekun hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Paulus mengatakan di dalam Galatia, kalau kita membaca firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20, dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging ini adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi ada sebuah perubahan yang sebelum percaya kepada Tuhan, mereka hanya mungkin menjadi pendengar, pembanding, pendengar, pembanding, pendengar, pembanding. Tetapi setelah mereka percaya kepada Tuhan, mereka bukan hanya menjadi pendengar, tetapi mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mereka berubah hidupnya dan meninggalkan kehidupan dagingnya. Dan saya percaya kalau Alkitab menggunakan kata setiap hari, ini berarti hari demi hari umat Tuhan atau jemaat mula-mula pada waktu itu selalu bertekun dalam firman Tuhan. Bapak Ibu, di tengah-tengah ibadah-ibadah hari ini, kita menemukan ada begitu banyak orang yang memang menikmati ibadah-ibadah, tetapi seringkali tidak menghidupi firman Tuhan hari lepas hari. Yang mereka lakukan adalah sebuah seremoni, yang mereka lakukan adalah sebuah ritual. Tetapi lihatlah para rasul ini, lihatlah orang-orang percaya ini, saudara. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menarik sekali. Orang-orang yang bertekun di dalam firman Tuhan itu menyukai persekutuan. Itu menyukai persekutuan. Jadi bisa kita katakan kalau orang tidak menyukai persekutuan, kalau orang tidak menyukai perjumpaan dengan saudara-saudara Kristen lainnya, jangan-jangan dia tidak menyukai firman Tuhan. Jangan-jangan dia tidak bertekun terhadap firman Tuhan. Maka kita melihat di sini bahwa orang-orang yang bertekun dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan memiliki kerinduan untuk bersekutu, memiliki kerinduan untuk bersama-sama mengalami perjumpaan di dalam Tuhan maupun dengan sesamanya. Ikatan-ikatan keselamatan, ikatan sebagai orang yang percaya menghubungkan mereka satu dengan yang lain, sehingga mereka mampu saling mendukung, mampu saling mendoakan. Kita melihat di sana, dan mereka dikatakan memecahkan roti dan mereka berdoa di sana. Jadi bertekunnya orang-orang percaya itu membuat mereka berkumpul. Tetapi berkumpul bukan hanya sekedar makan minum, tetapi mereka berkumpul untuk boleh bersekutu bersama-sama. Mereka boleh memuji Tuhan bersama-sama. Mereka boleh mengalami perjumpaan bersama-sama. Tetapi ini yang harus kita lakukan. Mereka saling menguatkan satu dengan lainnya. Mereka saling mendoakan. Dia dikatakan mereka berdoa satu dengan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Kristen harus hidup di dalam persekutuan doa. Jadi saya selalu mengatakan begini, menarik sekali. Orang yang bertekun dalam firman Tuhan, mereka akan tergerak untuk hadir beribadah, hadir mengalami perjumpaan dengan sesama, tetapi juga mereka membuka dirinya terhadap sesamanya, dan sekaligus mereka rindu saling mendoakan satu dengan yang lainnya.
Betapa banyak orang pulang gereja langsung pulang. Coba di sini Bapak Ibu, tadi sebelum Pak Firman mengatakan mari kita memberikan salam, semua sudah salaman kan? Amin. Salaman. Nanti setelah ini apa? Pulang, langsung pulang. Ada perjamuan kasih mungkin gitu ya. Tetapi yang paling penting di tengah-tengah perjamuan kasih itu, kita harus boleh sharing, berbagi bersama. Disitulah mungkin kita boleh menitipkan doa kita. Disitulah mungkin kita boleh mendengar keluhan, lalu kita mendukungnya di dalam doa. Hal-hal praktis seperti ini seringkali hilang dalam kehidupan bergereja. Kita hanya terpaku hanya untuk menikmati ibadah untuk diri kita sendiri. Kita hanya terpaku menikmati ibadah yang penting saya menikmati Roh Kudus bekerja dalam diri saya. Tetapi betapa ringkihnya kita dengan saudara-saudara kita, dengan sesama kita. Tapi jemaat mula-mula menunjukkan sesuatu yang berbeda. Itu dimulai ketika mereka percaya kepada Tuhan. Mereka mendalami kebenaran firman Tuhan. Mereka bersaat teduh, begitu bahasa kita sekarang. Mereka mengumuli firman Tuhan. Lalu disitulah mereka boleh memberi diri mereka untuk orang lain. Itulah yang kita lihat di ayat yang ke-44 sampai 46. Jadi mereka bukan hanya mendoakan, tetapi mereka juga memberi diri mereka untuk sesamanya. Lihatlah ayat 44. Dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Perhatikan di sana, tetap bersatu. Mereka yang telah menjadi percaya, yang menghidupkan persekutuan tadi, yang menghidupkan saling mendoakan, saling mendukungkan tadi, tetap bersatu. Dan menariknya dikatakan di sana lagi, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara, orang percaya pada waktu itu menjalankan sesungguhnya prinsip kasih, yaitu rela memberi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Orang percaya tanpa rela memberi diri bagi sesamanya, itu perlu bertobat. Orang percaya belum rela memberikan dirinya untuk sesamanya, perlu mengubah hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini ada sebuah ungkapan memberi, sehingga sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi di sini mereka saling menopang, mereka saling mencukupkan, mereka saling memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Mereka lakukan di dalam sebuah ikatan kasih di tengah-tengah persekutuan yang kuat satu sama lain, sehingga mereka boleh melihat kebutuhan-kebutuhan jemaat yang lain. Mereka boleh menyaksikan dan bergumul bersama. Dan kalau ada di antara mereka yang kurang, maka mereka boleh saling menutupi satu dengan yang lainnya. Kapan kita tahu jemaat kita mengalami kekurangan? Kapan kita tahu saudara kita mengalami kekurangan dan butuh pertolongan? Tentulah melalui yang namanya sebuah persekutuan. Bapak Ibu, pasti di gereja ini ada yang namanya persekutuan diskonkah, persekutuan wilayahkah, kelompok kecilkah, itu namanya. Maka rajin-rajinlah datang di sana. Di sana adalah tempat kita saling mendukung. Di sana adalah tempat kita saling mendoakan. Di sana adalah tempat kita menyatukan diri dan berbagi kasih dengan sesama kita. Bukan hanya sekedar berjumpa, bukan hanya sekedar ngobrol, tetapi kita mampu menelisik
kebutuhan hatinya yang paling dalam. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di sana tiap-tiap hari mereka berkumpul di rumah di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti masing-masing secara bergilir bersama-sama. Ini mau mengidentifikasikan bahwa orang percaya itu hari demi harinya terikat satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu, mohon maaf nih, hari ini atau seminggu ini ada gak doain kanan kirinya? Seminggu ini aja ada gak mendoakan temannya, sahabatnya? Kita harus. Itu yang menyatukan kita, itu yang menggairahkan kita untuk datang beribadah, itu yang menggairahkan kita untuk mau bersekutu bersama dengan rekan-rekan kita. Sehingga ketika saya mengingat rekan saya membawanya di dalam Tuhan. Tetapi bukan hanya sekedar membawanya di dalam Tuhan, menopangnya dan merindukan terjadi perubahan hidup di dalam dirinya. Saudaraku, mereka memuji Allah di sana, dan disitulah kita melihat buah-buah jiwa-jiwa yang baru pada akhirnya. Di ayat yang ke-47 dikatakan, sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Bapak Ibu, perjumpaan kita dengan Tuhan itu sudah disukai orang belum? Kita sudah menyukai belum perjumpaan tiap-tiap minggu, tiap-tiap persekutuan? Sudah belum? Sebelum orang lain melihat, kita sendiri menyukai belum? Jemaat mula-mula sudah, sehingga orang lain lihat. Ini bukan hanya ketika mereka sudah percaya langsung seperti membalikan telapak tangan, bukan. Kalimat tiap-tiap hari mengidentifikasikan bahwa ini adalah progres yang berjalan terus. Artinya setelah saya percaya, saya harus menjadi kesaksian hidup bagi orang-orang yang ada di sekitar saya tiap-tiap hari. Sehingga kita tidak bisa memisahkan, ini saya hidup di gereja, ini saya hidup di kantor, ini saya hidup di tengah-tengah masyarakat. Tidak. Kehidupan kita adalah kehidupan yang holistik, yang dimana kita harus menjadi berkat. Dan melalui itu orang tertarik melihat. Dalam bahasa saya seringkali saya menggunakan penasaran, melihat kok orang ini begini, kok orang ini hebat banget ya, kok orang ini kok gitu. Tadi dalam arti positif, sehingga orang mulai tertarik. Dan lihatlah, Tuhan menambahkan jumlah mereka hari demi hari dengan orang-orang yang diselamatkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, benar ada lembaga misi, benar ada para misionaris, benar ada hamba-hamba Tuhan yang dikhususkan memenangkan jiwa, diutus keluar dari gereja. Tetapi sesungguhnya, pernahkah kita menyadari kita juga dipakai Tuhan secara pribadi, secara lembaga persekutuan? Untuk apa? Untuk boleh memenangkan jiwa melalui kehidupan kita, melalui keberadaan kita. Kita boleh membawa jiwa-jiwa yang baru melalui apa yang kita hidupi hari lepas sehari. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka melalui perenungan hari ini, saudara, saya mau mengajak kita untuk menyadari tujuan kekal saudara dan saya Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia ini. Saya percaya ketika saudara hidup dan saya hidup, bukan hanya sekedar menghabiskan waktu di dunia ini, saudara. Dan ketika Tuhan memanggil kita menjadi orang yang percaya,
Bukan hanya sekedar saya menikmati hubungan relasi saya dengan Tuhan, tetapi ada pekerjaan kekal yang Tuhan berikan kepada kita melalui karunia dan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Ini yang harus kita renungkan hari demi hari. Ada jiwa-jiwa yang baru yang Tuhan rindu melalui kita. Ia dibawa, ia diselamatkan, ia dimenangkan untuk Tuhan. Maka penginjilan secara global, memenangkan jiwa secara global sesungguhnya harus dimulai dari kesadaran pribadi-pribadi kita melihat jiwa-jiwa yang sedang menuju kepada kebinasaan. Melihat jiwa-jiwa yang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Dan di sanalah kita memohon dalam anugerah Tuhan supaya kita dipakai untuk boleh memenangkan mereka. Saudara, melakukan amanat agung bukanlah sesuatu yang muluk-muluk sesungguhnya, tetapi sesuatu yang seharusnya menjadi habit dalam kehidupan kita, melalui aktualitas kita, melalui keberadaan kita, dan melalui hidup kita. Setiap kita telah dimenangkan oleh Tuhan, maka Tuhan rindu kita dipakai untuk boleh memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Maka saudaraku, saya tutup dengan sebuah kalimat yang bisa disatukan. Memenangkan jiwa harus dimulai dari kesadaran memberi diri untuk Tuhan. Memberi diri untuk Tuhan itu berarti bertekun dalam firman Tuhan. Itu berarti merindukan relasi dengan Tuhan. Dan memberikan diri untuk Tuhan itu berarti juga memberi diri untuk sesama. Memberi diri untuk sesama itu berarti merindukan ia datang kepada Tuhan. Dan merindukan ia datang kepada Tuhan itu berarti kita merindukan dia dimenangkan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan melalui jemaat mula-mula, jemaat yang boleh menyerahkan hidup mereka dipakai oleh Tuhan, jemaat yang boleh berani keluar dari rasa takut mereka dan menyerahkan hidup mereka dipakai oleh Tuhan. Bapa, bantulah kami ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang juga menyerahkan hidup kami bagi Tuhan, yang merindukan relasi yang baik, bertekun di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, tetapi sekaligus menjadi pribadi-pribadi yang merindukan persekutuan bersama dengan sesama kami, sehingga kami saling menguatkan, kami saling menopang, dan melalui itulah kesaksian hidup kami membawa berkat bagi banyak orang, dan pada akhirnya mereka pun bisa dibawa untuk dimenangkan bagi nama Tuhan. Hamba berdoa untuk gerejamu di tempat ini, biarlah api penginjilan itu tetap terus menyala di tengah-tengah umat, sehingga melalui pribadi-pribadi umatmu yang hadir maupun yang ada di rumah hari ini Tuhan, kami dibangkitkan untuk boleh memenangkan jiwa yang baru untuk Tuhan. Berkati hambamu Pendeta Nahor bersama dengan Pendeta itu, Tuhan menolong mereka menggembalakan umat di tempat ini dan menggerakkan umat Tuhan untuk selalu merindukan jiwa-jiwa baru dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong memampukan kami. Terpuji Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Terima kasih Pak
kita dengar pada hari ini boleh menjadi kekuatan buat kita dan boleh menjadi. Bapak Ibu, mari kita saatnya untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Pada kita sebelum ini berdoa dulu. Kita berdoa. Segala pujian syukur kami hanya bagi Tuhan. Kami ucap syukur atas setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami percaya bahwa telah menguatkan kami, menyembuhkan kami Tuhan, mengajarkan kami bahwa kami lebih giat lagi di dalam Tuhan. Kami lebih giat lagi untuk memenangkan jiwa-jiwa yang termulia bagi nama Tuhan. Berkati kami Tuhan, dan tiba saatnya kami siapkan hati kami yang terbaik. Kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Biar Engkau memberkati kami, biar itu semua hanya untuk memuliakan akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Tugas kedua, silakan. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Saudara, saya undang untuk kita berdiri bersama-sama dan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita bersama dengan orang-orang Kristen dari zaman, dari abad ke abad, dan kita mengaku pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk di dalam doa syafaat, dan kita akan akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur firman Tuhan jelas bagi kami, bahwa hidup kami adalah identitas kami dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, ku menjadi saksi. Ada banyak jiwa diselamatkan melalui hidup kekristenan kami dan kepercayaan kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, isi hati Tuhan. Oleh pekerjaan Roh-Mu yang kudus, kami diterangi ya Tuhan, dijelaskan dengan jelas firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Rizwan bersama keluarga, istri dan jemaat yang dilayani. Digembalakan Tuhan pakai hamba-Mu. Hikmat dan wibawa Tuhan menyertai hamba-Mu dalam menggembalakan umat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami juga bersyukur karena kami memberikan persembahan, baik jemaat yang ada di dalam ruangan ini maupun jemaat yang mengikuti melalui ibadah online.
Tuhan memberikan mereka persembahan, baik persembahan ucapan syukur, persembahan untuk pekerjaan Tuhan, pekerjaan misi, dan juga pengembangan pekerjaan-Mu. Kami berdoa Tuhan berkati umat-Mu, memberkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, memberkati pendidikan anak-anak, memberkati usaha bisnis, karya-karya mereka diberkati oleh Tuhan. Umat-Mu diberkati ya Tuhan hari lepas hari, dan lewat itu nama Tuhan dipermuliakan. Berkati kesehatan umat-Mu, jemaat-Mu, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Tuhan berkati kesehatan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa kami melayani Tuhan yang memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan gereja kami dalam tangan Tuhan. Visi misi tahun ini diberkati oleh Tuhan. Semua program tahun ini diberkati oleh Tuhan. Baik untuk pelayanan misi maupun pelayanan KKR, Tuhan tolong Tuhan berkati. Semua persiapan diberkati oleh Tuhan. Ada banyak orang diberkati melalui pelayanan gereja-Mu tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Seberapa banyak pun kami aktif, kami diberkati oleh Tuhan. Ada pelipat gandaan jiwa-jiwa baru yang berdatangan menyembah, diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, semua hari ini melayani Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, balas berkat Tuhan melimpah ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat dalam kondisi kurang sehat, yang dalam keadaan sakit. Dalam nama Yesus Tuhan, tilik oleh Tuhan, berkati mereka. Berkati ya Tuhan, obat, makanan, vitamin, minuman diberkati oleh Tuhan. Sehingga umat memelan pemulihan, kesembuhan secara total dari Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Ada kesaksian hidup dari umat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Engkau dengar doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa, kami bersyukur, kami berdoa untuk Indonesia. Negeri kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah untuk pesta demokrasi tahun 2024 mendatang, biar dalam kontrol Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam kasih sayang Tuhan, kiranya Tuhan menolong sehingga bangsa kami pemilu mendatang ini berada di dalam perlindungan tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa, kami bersyukur bahwa Tuhan memberkati kami. Kami semua yang ada dalam ruangan ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan mendengar doa syafaat kami. Kami berdoa, kami menyerahkan anak-anak kami sekolah minggu yang sedang belajar pun Tuhan memberkati mereka. Guru sekolah minggu berkati, anak-anak kami dengar firman Tuhan. Mereka pun diberkati untuk makin dewasa, makin bertumbuh pengenalan akan Tuhan melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau mendengar setiap seru doa kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan sukacita dan mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan yang engkau dengar hari ini. Biarlah engkau menjadi berkat. Kesaksian berita itu dengan benar, banyak orang diselamatkan melalui kehidupan saudara-saudara sekalian. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa menutup ibadah ini. Haleluya. Amin.